Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kalau misalnya teman-teman ngikutin Instagram saya pernah update status tentang kenapa sih keuangan kita itu ada yang cuma numpang lewat doang gitu ya. Nah, di situ saya ada menuliskan bahwasanya saya tidak akan menyangkutkan dengan agama ya. Tapi di sini saya akan memberitahu lebih sifatnya seperti lebih global gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kenapa sih kok keuangan kebanyakan orang itu keuangannya cuma numpang lewat doang? Jadi banyak orang sudah terima gaji, habis terima gaji dia harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, cicilan ini, cicilan itu. Lalu habis itu dia nggak bisa nabung gitu. Habis itu nggak bisa nabung. Nah, sebelum saya masuk lebih spesifik, saya akan memberitahukan bahwasanya konsep yang saya pakai ini yang diajarkan oleh guru saya dan diajarkan oleh orang tua saya. Ya, ada dua yang saya gabungkan gitu ya. Karena dua-duanya ini selaras, maksudnya itu tuh sejalan gitu, apa yang dinasihatkan kepada saya gitu. Jadi karena memang kali ini kita tidak akan membahas sedikit tentang ilmu hikmah atau berhubungan dengan spiritual gitu ya, maka kita sambil ngudut aja biar lebih santai ya. Jadi pada waktu itu saya pernah dinasihati sama guru saya, rezeki itu tergantung dari 4 unsur. Yang pertama, rezeki itu adalah dari usaha lahiriah atau ikhtiar, usaha lahir seperti kita bekerja, kita berdagang, berusaha gitu ya. Lalu yang kedua dari kita namanya the power of giving atau namanya sedekah. Ya, the power of giving atau namanya sedekah. Sedekah itu enggak hanya di Islam aja. Di semua agama itu mengajarkan namanya sifat sedekah. Karena namanya sedekah itu ada when you give you get return gitu. Saat lu memberi lu akan mendapatkan menerima gitu. Itu the power of giving. Yang berikutnya adalah secara metafisik. Metafisik itu adalah kemampuan pola pikir gitu. Nah, kalau misalkan kalian teman-teman tahu the law of attraction. Yang ketiga. Yang keempat adalah dari amal-amal ibadah, dari ibadah dan amal. Oke. Yang keempat kita akan skip. Karena itu berhubungan dengan wirid keilmuan rezeki gitu ya, atau doa-doa bersifat yang minta rezeki kepada Allah gitu ya. Kita akan skip ini. Kalau itu mudah, mungkin teman-teman bisa maharkan keilmuannya, atau mungkin misalkan bisa belajar dengan ustadznya atau dengan guru atau dengan guru-guru teman-teman, atau memaharkan amalan-amalan yang memang berhubungan dengan rezeki. Itu hal yang tidak sulit lah gitu ya. Tapi saya akan lebih membahas kepada 3 ini. Yang pertama the power of giving, yang kedua adalah sifatnya lahiriah, terus yang ketiga adalah yang terakhir ada law of attraction. Oke, saya akan bahas dulu dari namanya law of attraction, dari yang paling simpel dulu ya. Jadi law of attraction ini adalah kekuatan pikiran, bagaimana kita membuat konsep berpikir kita supaya mengundang energi-energi positif masuk ke dalam diri kita. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga sempat belajar dengan namanya law of attraction, kekuatan pikiran. Karena kalau misalkan ada yang pernah belajar, berarti dia paham bahwasanya kekuatan pikiran itu berhubungan dengan energi ya. Jadi manusia ini kita memiliki energi, teman-teman. Manusia kita memiliki energi, dan energi itulah yang terpancar ya. Itulah yang akan menghasilkan bagaimana orang akan respon kepada kita. Respon ke kitanya baik atau buruk, senang atau enggak, nyaman atau enggaknya mereka kepada kita, itu akan tergantung dari mana? Dari suasana hati kita dan kekuatan konsep berpikir kita
power of attraction kita, law of attraction kita, the power of pikiran, power of brain gitu ya. Nah, pada waktu kita berpikir, pada banyak orang menyalahartikan law of attraction ini dia sebagai penonton. Ini yang salah gitu. Jadi pada waktu banyak orang mempraktikkan law of attraction ini dia sebagai orang ketiga, bukan menjadi subjek. Pada waktu dia menjadi orang ketiga, maka akan terafirmasi bahwasanya dia hanya melihat orang lain yang kedatangan uang atau kedatangan rezeki. Dia hanya melihat, walaupun dia melihat dirinya. Tetapi dia tetap posisi di orang lain, orang ketiga. Tetapi the power of law of attraction ini adalah dia harus memposisikan dia sebagai subjek pertama, orang pertama. Di mana dia akan menarik kekuatan pikirannya, menarik banyak tamu, orang-orang berdatangan kepada dia. Nah, dia harus menjadi yang subjeknya, dia pelakunya. Nah, itu sehingga dengan kekuatan pikiran itulah, dengan kekuatan energi pikiran itu adalah energi yang dimunculkan adalah sifatnya energi menarik. Sehingga pada waktu kita memunculkan energi menarik itu, maka energi-energi yang sifatnya netral itu akan ketarik dengan energi kita. Nah, itu namanya power of law of attraction, the power of brain kita, kekuatan pikiran kita. Makanya ada, kalau misalnya teman-teman tahu ada sihir ain, ya sihir ain itu menyumpahi orang lain supaya kejadian gitu ya. Nah, itu dia mengeluarkan daya atau energi yang sangat kuat sehingga akan kejadian. Jadi energi-energi yang lain di luar yang netral, yang sifatnya netral, dia memiliki frekuensi di bawah kita, dia akan mengikuti arus energi kita. Nah, begitu juga dengan kekuatan power of brain ini, law of attraction ini, pada waktu kita memposisikan kita menjadi subjek, kita menggunakan energi yang sangat kuat, berpikir yang sangat kuat, kita menggunakan konsep berpikir kita bahwasanya banyak orang-orang yang berdatangan kepada kita, terus uang berdatangan kepada kita, dan kita meyakini hal itu, maka itu energi-energi yang lain akan merespon. Itulah makanya kita butuhnya positive thinking. Kalau dalam Islam itu istilah katanya husnuzon. Kita harus sering-sering husnuzon. Maksudnya sering-sering husnuzon itu artinya adalah kita harus sering-sering membuat positive thinking. Kita harus menggunakan energi positif. Energi positifnya dari mana ya? Dari seperti itu. Kita selalu berpikir, selalu mengeluarkan pikiran kita bahwasanya orang-orang itu berdatangan kepada kita. Orang-orang itu membutuhkan kita. Orang-orang itu duit-duit itu berdatangan kepada kita. Yang pertama. Nah, the power of law of attraction. Di sisi lain, power law of attraction ini juga berpengaruh dari karakter hati kita dan pikiran kita dalam kondisi apa. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mumet, lagi stres, lagi pusing gitu ya, lagi mumet lah gitu intinya ya. Nah, itu akan berpengaruh pada aura energi, pancaran energi kita. Jadi pada waktu kita memiliki masalah yang sedemikian rumit, memang setiap orang punya masalah sedemikian rumit. Namun kita percaya saja, kita yakini saja, kita ubah konsep berpikir kita tidak terpaku pada masalah, tetapi kita berpaku pada ini orang datang kepada kita, ini orang datang kepada kita. Jadi kita mensugesti diri kita bahwasanya ini orang akan berdatangan kepada kita, uang akan berdatangan kepada kita, sehingga yang dipancarkan adalah orang-orang positif atau energi positif. Tapi kalau misalnya teman-teman memancarkan energi yang sifatnya negatif itu yang seperti apa? Contoh misalnya ente lagi mumet, pusing, merenung, terus kepikiran, aduh gimana ya masalah gue nggak selesai, aduh gimana nanti gue begini, nanti kalau misalkan aduh gue nggak ada duitnya, atau gimana ya, gue mau melangkah. Jadi pada waktu karena teman-teman kita itu terfokus pada masalahnya, sehingga kita jadi takut untuk melangkah. Pada waktu kita takut melangkah, kita terfokus pada masalah, maka aura yang terpancar dalam energi kita, energi terpancar dalam diri kita, aura yang terpancar dalam diri kita akan menimbulkan energi negatif. Sehingga orang-orang yang melihat, misalnya ada orang yang merenung, orang yang banyak pikiran, makanya kita ngeliatnya kusut. Kita orang lain melihat orang seperti itu kelihatannya kusut, nggak enak niatnya gitu ya. Dan orang-orang seperti itu jadinya tidak murah senyum, jadinya cemberut aja. Padahal kita cemberut, ini logikanya nih, padahal kita cemberut aja, kita nggak murah senyum sama orang. Jadi orang tuh mau ngobrol sama kita males. Pada waktu orang mau ngobrol sama kita males, ya sudah, dia mau menawarkan pekerjaan ke kita, atau mau menawarkan peluang bisnis sama kita, atau mau ada peluang apa gitu ya. Dia jadi tidak jadi, karena awalnya pun sudah males untuk ngobrol sama kita gitu. Makanya Rasulullah juga mengatakan senyum itu juga ibadah, maksudnya itu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, kita harus rajin senyum, menebar senyum gitu ya. Kita jangan menampilkan masalah-masalah kita harus mengeluarkan energi-energi positif. Bagaimana kita mengeluarkan energi positif? Ya tadi seperti saya jelaskan, artinya kita harus mengubah konsep pikiran kita murah senyum kepada orang, kita harus kelihatan happy di depan orang gitu ya. Jangan membawa masalah kita itu keluar, paham nggak? Jangan membawa masalah kita itu, orang lain harus tahu masalah kita.
Kita tidak boleh kita memberitahu kepada orang lain, gue punya masalah nih seperti ini, dan orang lain harus mengerti gue. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi kita yang harus menampilkan energi positif di luar sana, kita yang happy, kita yang ngajak mereka ngobrol, kita yang tersenyum gitu ya. Sehingga pada waktu pancaran energi positif itu keluar, mereka akan merespon. Orang lawan bicara kita itu akan merespon, sehingga mereka mau banyak berbicara sama kita, mau banyak membuka omongan sama kita. Dari situlah peluang-peluang bisnis akan ada jalan, akan terbuka. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kita harus perhatikan law of attraction kita, power energi kita, pancaran energi positif kita. Yang kedua, bab sedekah. Nah, the power of giving. Bab sedekah ini sebenarnya di semua agama sudah diajarkan. Bagaimana pada waktu kita memberi, maka jangan takut, maka Allah akan menggantinya jauh lebih banyak, bahkan 10 kali lipat atau berkali-kali lipat. Nah, tetapi pemberinya ini kepada siapa? Ini yang jadi pertanyaan, ini jadi masalah. Banyak orang mensedekah-sedekah aja gitu, tanpa memikirkan target yang dia sedekahkan. Kalau misalkan banyak orang, mungkin guru-guru yang lain mengatakan sedekah itu tidak boleh pilih-pilih. Tapi maaf, kalau buat saya sedekah itu harus pilih-pilih. Kenapa sedekah itu harus pilih-pilih? Begini teman-teman, konsepnya ya. Saya bertanya kepada teman-teman, misalnya ada A dan B. Dua-duanya ini adalah fakir miskin. Ya, kita punya uang 100.000. Oke, 100.000 kita bagi 2, 50.000 buat kita, 50.000-nya kita mau untuk sedekahkan ke fakir miskin. Nah, kita punya A dan B. Ya, si A itu dia masih punya duit 20.000 ya untuk hidup. Si B tidak memiliki uang sama sekali. Kalau dia tidak makan hari itu, maka si B ini besok akan mati. Nah, teman-teman harusnya teman-teman cuma punya duit 50.000 nih. Terus teman-teman mau bersedekah kemana? Ke A atau ke B? Nah, pasti jawabannya ke B dong. Nah, kenapa? Karena si A masih punya uang untuk untuk dia nyambung hidup besok. Tapi si B dia tidak punya uang sama sekali untuk nyambung hidup buat besok, gitu loh. Makanya bersyukurnya, rasa tingkat daya kekuatan bersyukurnya si A dan si B pada waktu menerima uang kita itu akan berbeda. Pada waktu seseorang mendoakan kita dengan rasa syukur yang sangat dalam, ya, itu aras akan bergetar, ya. Dan pada waktu itu Allah akan mendengar. Di situ Allah akan mengganti uang teman-teman berlipat-lipat, karena yang pertama teman-teman sudah bersedekah, menjalankan syariat, menjalankan sifat sedekah ya, atau cara sedekah, the power of giving. Yang kedua, teman-teman menyelamatkan nyawanya. Karena dia sudah tidak punya uang lagi buat makan, buat minum gitu. Jadi teman-teman mensedekahkan kepada orang yang benar-benar butuh dibanding orang yang masih ada. Makanya banyak orang yang sedekah aja, padahal yang dia sedekahin ini sebenarnya nggak perlu amat duit itu, nggak perlu amat makanan itu. Sedangkan masih banyak lagi orang-orang di luar sana, di tempat lain yang sangat membutuhkan, bahkan 1.000 perak pun mereka butuh. Nah, kalau konsep di saya yang saya ajarkan kepada murid-murid Sukma Wijaya Hikmah adalah kita bersedekah kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan seperti ini. Karena kita membutuhkan doa-doanya mereka ini. Doa-doa rasa syukur doa mereka ini yang bisa menggetarkan langit gitu loh. Nah, di semua agama pun juga mengajarkan hal ini gitu ya. Nah, makanya ini sedekah itu harus lihat-lihat, jangan semua kita samaratakan. Misalkan teman yang dia manajer, ente traktir makan gitu ya, maksudnya ya sesekali is okay lah ya, traktir makan teman manajer, terus ditanya ya buat sedekah, dia nggak butuh sedekah ente gitu loh. Yang dibutuhin sedekah kita itu adalah orang-orang yang benar-benar seperti anak yatim piatu yang memang tidak ada orang tua yang tidak bisa membiayai, mereka tidak punya orang tua lagi, atau membangun yayasan yatim piatu yang benar-benar yatim piatu ya, maksudnya ya dia benar-benar tidak ada penopang hidup gitu, tidak ada yang membantu dia hidup. Ini mereka lebih butuh gitu dibanding teman kita yang manajer gitu loh. Gitu. Jadi kalau yang satunya ini masih bisa hidup, yang satunya ini tanpa sedekah kita, misalnya tanpa kita sedekah, dia tidak bisa hidup lagi besok. Nah, ini lebih diprioritaskan. Yang sisanya yang lainnya ya itu bisa nomor 2, nomor 3 gitu ya. Itu. Jadi the power of sedekah, the power of giving itu akan berpengaruh kepada siapa kita bersedekah, itu akan sangat berpengaruh efeknya. Efek khasiat the power of giving itu akan sangat berpengaruh. Kenapa? Berpengaruh dari mana? Dari si rasa syukur orang yang menerima sedekah kita.
Rasa syukur orang yang menerima sedekah kita itu yang akan berpengaruh. Kalau misalnya yang menerima sedekah kita itu biasa-biasa saja, rasa syukurnya biasa-biasa saja, ya sudah, ya akan biasa-biasa saja juga. Nah, tapi bagi orang-orang yang benar-benar bersyukur sekali dia bisa mendapatkan sedekah dari kita, bantuan dari kita, dia akan berdoa kepada Allah, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada langit, terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada kita. Maka itulah yang efek alam akan merespon, energi-energi di alam ini akan merespon, itulah yang akan memberikan efek yang sangat besar buat kita. Oke, berikutnya mengenai usaha lahiriah ya. Di sisi lain soal bekerja, banyak teman-teman semua itu bekerja aja gitu, nggak pakai hati kerjanya, ya kerja asal kerja aja gitu. Nah, padahal kerja kita itu hasil kerja kita itu akan berpengaruh kepada respon bos atau respon orang yang menikmati hasil kerja kita. Contoh misalkan begini. Masak. Apa yang membedakan? Seandainya ada A dan B, dia memiliki resep yang sama. Ya, si A memasak dengan hati, si B dia asal masak gitu. Nah, pada waktu orang yang mencicipi, yang akan merasakan yang pasti lebih enak itu adalah A daripada si B, karena dia menyalurkan energi cinta atau dia serius dalam menjalankan itu, dia merasa itu adalah miliknya. Pekerjaan itu dia cintai, ya, dia merasa itu adalah miliknya, maka dia akan melakukan sepenuh hati. Pada waktu orang melakukan pekerjaan sepenuh hati, itu dia akan menyalurkan energi dalam diri dia kepada pekerjaan itu, sehingga orang yang menikmati hasil pekerjaannya itu, entah itu makanan, entah itu lukisan, entah itu jasa, apapun itu, akan merasa beda atau nyaman, kenyamanannya berbeda, teman-teman. Jadi pada waktu orang yang bekerja dengan sepenuh hati karena memang itu dia merasa miliknya, walaupun itu milik bosnya, dia merasa miliknya, jadi dia mengerjakan secara detail, dia mengerjakan secara sangat berhati-hati, dia mengerjakan dengan maksimal, maka orang yang melihat atau mendapatkan hasil dari pekerjaan dia itu akan merasakan kerja kerasnya hatinya si orang yang kita kerjakan tadi, kita bekerja tadi gitu. Contoh, misalkan kita bekerja dengan kondisi kesal gitu ya, kondisi kesal atau lagi kondisi marah, kondisi emosi gitu, maka hasilnya pun pada waktu orang memegang benda atau barang jualan kita, makanan itu atau kita menikmati itu juga hawanya nggak enak gitu, karena dia memancarkan energi yang negatif gitu. Tapi pada waktu kita bekerja dengan dengan sepenuh hati, dengan murah senyum, dengan legowo, dengan lapang dada ya, dengan cinta kasih gitu ya, kita menyayangi, kita usahakan maksimal pekerjaan tersebut, maka orang yang menerima barang tersebut seperti atau lukisan atau makanan itu juga akan merasakan hal yang sama gitu, seperti dengan kondisi si pembuat gitu. Si pembuatnya dengan kondisi lagi jatuh cinta nih, lagi happy nih, orang yang makannya juga akan happy gitu. Tapi kalau misalkan orang yang lagi bikin lagi kesel nih, lagi mumet nih ya, yang makan atau yang punya yang terima barang tersebut juga akan merasakan energi vibrator atau getaran energi yang sama gitu, yang negatif gitu. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Mungkin ada teman-teman yang percaya atau tidak gitu, tapi this is real gitu. Ya inilah kenyataan, seperti dunia ini dipenuhi dengan energi, dengan triliunan bahkan biliunan energi yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. Bahkan kita sendiri pun juga ada energinya gitu. Dan kita bisa menyalurkan semua itu seperti ke makanan, kita bisa menyalurkan energi itu ke makanan, bisa menyalurkan energi itu ke lukisan dan sebagainya. Oke, itu yang akan berpengaruh besar juga kepada hasil. Jadi kalau misalkan kita menyalurkan energi yang positif pada pekerjaan tersebut, orang yang menerimanya positif juga, jadinya enak, nyaman, dia akan order lagi gitu. Kelebihannya di situ ya. Itu yang akan memberikan profitable buat kita tuh kan ya, di bagian itunya gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah ikhtiar dalam sehari-hari. Ikhtiar maksudnya ikhtiar ini ya, ikhtiar lahiriah ya. Oke. Sabar, kita sambil ngerokok ya. Ikhtiar dalam sehari-hari bekerja. Banyak orang, kita kalau misalnya teman-teman masih ingat waktu dulu, kita waktu masih kecil pasti diajarkan sama orang tua kita harus rajin menabung dan berhemat, bener gak? Oke. Sebenarnya rajin menabung itu bagus, berhemat itu bagus. Tetapi jikalau teman-teman memiliki
pengeluaran yang lebih besar, berhemat bukan solusi yang tepat. Jadi harusnya teman-teman bisa berpikir jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu bahwasanya gaji teman-teman cuma 5 juta sebulan, maka hiduplah jangan melebihi 5 juta per bulan. Banyak orang-orang yang pasien datang kepada saya, dia terlilit hutang segala macam, ya sampai puluhan juta. Pada waktu saya tanya hutang waktu itu dulu berhutang buat apa? Untuk nyambung hidup, untuk hidup ya, oke untuk hidup. Terus dan dia gajinya cuma 5 juta dari kantor. Nah, yang teman-teman harus pikir panjang adalah teman-teman itu punya gaji yang sifatnya stabil setiap bulan 5 juta. Dan 5 juta itu teman-teman sudah bagi untuk makan sekian, untuk transport sekian, untuk listrik sekian, untuk anak sekian, untuk istri sekian, ya. Tiba-tiba ente ngutang. Utang namanya hutang harus dibayar ya. Namanya hutang harus dibayar. Otomatis pengeluaran ente akan bertambah. Nah, pada waktu pengeluaran ente bertambah, mestinya pemasukan ente juga harus bertambah. Kalau misalkan pengeluaran ente bertambah, tapi pemasukan ente masih tetap, itu sebenarnya adalah hutang yang sifatnya konsumtif, dan itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang miskin. Maaf, orang-orang miskin. Makanya banyak orang akan terus terlilit hutang dan dia tidak akan sanggup bayar. Kenapa? Karena kemampuan dia mendapatkan hanya 5 juta dan itu sudah dibagi. Sudah dibagi dalam sebulan, dia pas nih segini buat istri berapa, buat anak berapa, listrik berapa, internet berapa, transport berapa, makan berapa. Pas gitu. Nah, jadi kalau konsep kita yang diajarkan ibu saya adalah orang tua saya, pada waktu kamu mau berhutang atau kamu mau cicilan sesuatu, berarti kan kamu ada beban tambahan toh, beban tambahan untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, pada waktu kamu mau mengeluarkan uang lebih, otomatis kamu harus berpikir bagaimana caranya supaya bisa dapat pemasukan lebih. Pemasukan yang contoh misalkan saya ambil contoh gampang aja. Misalkan teman-teman kerja sebagai karyawan gaji 5 juta sudah dibagi-bagi ke anak istri segala macam, akhirnya tersisalah hanya 200.000 untuk ditabung. Nah, tiba-tiba teman-teman harus misalnya menyicil rumah atau menyicil mobil gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus menyicil rumah dan menyicil mobil sedangkan kemampuan kalian baru 5 juta? Itu loh pertanyaannya. Misalkan teman-teman ngomong, ya kita butuh karena pekerjaan atau butuh karena kita nggak bisa tinggal kontrak terus segala macam. Nah, konsepnya diubah, maksudnya diganti maksudnya begini, jangan berhutang dulu, tetapi menghasilkan dulu baru berhutang, paham nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman mau berhutang gitu, misalnya mau menyicil rumah atau menyicil mobil gitu ya, teman-teman buka usaha dulu yang lain, jadi gaji tetap jalan. Ente berdagang entah dari online atau apa gitu. Ada pemasukan lebih nih. Pada waktu teman-teman ada pemasukan lebih yang sisanya itu kita bisa hitung apakah ini bisa membayar cicilan setiap bulan untuk mobil tersebut atau rumah tersebut gitu. Kalau belum bisa, maka bikinlah usaha yang lain lagi. Usaha itu sebenarnya nggak harus punya modal ya. Jadi sekarang tuh banyak kok teman-teman kalau bilang, oh usaha tuh saya kementok modal gitu. Jadi banyak orang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya, saya juga menjalankan bisnis gitu ya. Sebenarnya modal itu urutan terakhir teman-teman. Sebenarnya modal itu urutan terakhir, serius. Jadi yang paling utama itu adalah sebenarnya skill dan networking atau misalnya kan kita punya relasi gitu. Kalau kamu punya modal 1 triliun, tapi kamu tidak punya relasi, kamu tidak punya pasar, kamu tidak punya skillnya, tidak mengerti ilmunya, ya 1 triliun kamu ini akan habis, akan dibohongin orang. Kamu juga ngiklan asal ngiklan, kamu nggak ngerti marketing iklan, kamu nggak ngerti ilmu beriklan seperti apa supaya efektif, 1 triliun kamu pun akan habis gitu. Nah, jadi yang paling utama itu adalah ilmunya dulu. Kalian tuh harus punya ilmunya dulu. Ilmu bagaimana beriklan yang benar, bagaimana kita membuat konten yang benar supaya konten itu dilirik sama orang, habis itu bagaimana produksi barangnya. Kita belajar dulu barang tersebut, kita pahami dulu seluk-beluknya barang tersebut, kita pahami dulu permarketingan seperti apa, promosi seperti apa. Kita sudah punya pasarnya dulu, udah punya pasar, baru kita butuh namanya modal. Nah, modal berupa uang itu sebenarnya sekarang banyak kok orang-orang yang berbisnis tanpa modal. Contoh misalkan seperti dropshipper ya, atau dia bisa menjadi reseller atau seperti itu. Itu bisa dilakukan tanpa modal loh teman-teman. Jadi
berawallah dari kecil dulu, jangan langsung berpikir harus besar. Karena kalau misalnya teman-teman berpikir langsung besar, kalian harus berpikir, contoh begini, kalian berpikir ya kalau mau bisnis kita harus punya modal, oke, dimodalin misalkan 50 juta. Misalnya buat jualan baju ya. Kalian contoh misalkan jualan baju nggak pernah, ngerti seluk-beluk kain tidak ngerti, marketing soal marketing promosi di sosial media nggak ngerti. Habis itu juga kalian juga tidak punya pangsa pasar. Kalian misalkan stok misalkan tiga lusin atau misalnya 5 lusin baju. Itu 5 lusin baju kalian mau buang kemana? Masalahnya situ. Itu kita mau jual kemana gitu loh. Nah, tapi kalau orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan bisnis, dia belajar dulu sama orang lain gitu. Belajar dulu sama orang lain, dia ngerti dulu seluk-beluk kain, kain seperti apa, habis itu baju itu harus seperti apa, yang disukai masyarakat seperti apa. Nah, setelah dia sudah mendapatkan pangsa pasar, dia sudah belajar dari orang lain tersebut, dia sudah mengumpulkan ilmunya, dia sudah mengumpulkan juga modal sedikit modal dari apa itu namanya, dari mantan bosnya gitu ya, dia sudah mencuri ilmu dari bosnya gitu, sudah mendapatkan networking dari bosnya, barulah dia memulai bisnis kecil-kecilan. Jangan langsung gede teman-teman, jangan langsung 12 lusin atau 50 lusin, jangan langsung seperti itu. Jadi berawal dari 1 lusin dulu, 2 lusin dulu, bertahap. Setelah itu baru kita main partai gede. Awalnya partai kecil dulu, kita untung kecil-kecil nggak apa-apa. Nah, untuk kecil-kecil nggak apa-apa, kenapa? Karena dengan catatan teman-teman harus masih kerja ya. Jadi banyak orang juga di luar sana, dia karena ya udah gue mau bisnis, terus dia lepasin pekerjaan dia yang ini, terus dia fokus dengan bisnis dia. Oh, tidak begitu caranya teman-teman. Jadi jangan sampai kita melepas burung yang masih sudah di tangan, kita mengejar burung yang masih terbang di atas. Maksudnya kita melepaskan yang sudah pasti, tapi kita mengejar hal yang tidak pasti gitu. Nah, dulu saya berbisnis pun juga sama seperti itu. Dulu saya juga sempat kerja. Dulu sebelum saya bangun padepokan, saya menerima murid-murid ya, sebelum saya jualan minyak apa kayak Asyaluhin, Harkayalin atau minyak sholat gitu ya. Saya dulu kerja juga gitu. Nah, pada waktu saya masih kerja itulah saya membangun bisnis saya membangun networking, saya membangun skill saya gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya sudah matang. Maksudnya matangnya dalam arti gini, saya sudah punya pasar gitu. Saya sudah punya pasar, saya sudah punya murid, saya sudah punya pasar. Nah, saya akan hitung setiap bulan gaji saya sekian, pemasukan saya dari ini sekian. Nah, saya bisa kita pisah gitu. Nah, apakah pemasukan kita yang dari bisnis kita ini atau perdagangan kita ini bisa mengcover kita? Nah, pada waktu kita bisa mengcover kita, pemasukan itu bisa mengcover kita, ini baru boleh kita lepas, baru kita fokus ke bisnis kita. Baru situ kita bisa mengembangkan. Nah, pada waktu kita mengembangkan itulah baru pelan-pelan makin gede, makin besar, dan makin besar. Gitu. Nah, jadi pada waktu kita masih kerja, itu kita bisa ngumpulin dana, ngumpulin modal sambil ngumpulin modal, ya. Atau kita juga bisa sambil belajar skillnya, atau kita sambil belajar marketingnya, atau sambil belajar ilmunya dulu, ya. Sambil kita berproses, supaya kalau misalkan kita memulai bisnis kita itu yang baru mau kita mulai itu ternyata gagal nih, kita masih punya pekerjaan tetap kita yang kita tidak kita tinggalkan, gitu loh. Jadi kita masih bisa survive gitu dalam sehari-hari kita, kehidupan sehari-hari kita. Nah, kebanyakan orang-orang tuh seperti itu ya. Jadi salah ngambil langkah. Dan kebanyakan orang juga salah di money management. Maksudnya adalah money management salahnya di mana? Yakni dia berhutang dulu baru berusaha. Kadang-kadang orang berhutang untuk yang sifatnya konsumtif. Sedangkan kalau diajarkan sama orang tua saya, kita tuh kalau mau berhutang, ya kita tuh mau berhutang atau misalnya kita mau cicilan atau mau kredit gitu ya, itu kita harus berpikir bagaimana cicilan ini yang kita menghutang ini itu bisa menghasilkan. Kalau itu tidak menghasilkan, ya jangan berhutang. Gitu, jangan berhutang. Jadi kalau misalkan, makanya banyak orang-orang Chinese gitu ya, orang-orang Chinese itu mereka berani untuk berhutang ke bank, tetapi yang mereka hutang itu bukan untuk konsumtif, tetapi untuk bisnis, yang mana dari hutang tersebut mereka bisa putar lagi untuk bayar cicilan. Begitu caranya. Jadi kalau misalkan teman-teman berhutang tetapi dipakai buat konsumtif, itu sedangkan pemasukan masih sama nih, segitu-segitu aja tarafnya, otomatis akan lebih besar pasak daripada tiang, dan sampai kapanpun teman-teman nggak akan bisa bayar cicilannya. Ya karena lebih besar pasak daripada tiang, kecuali teman-teman harus membangun bisnis baru lagi, pemasukan yang lebih. Nah, sedangkan pemasukan yang lebih itu kan butuh proses, butuh belajar dulu ilmunya, butuh
ngumpulin pasar-pasar dulu, habis itu butuh belajar dulu ilmunya marketingnya pelajari dulu, seluk-beluk barangnya harus dipelajari dulu gitu kan. Habis itu bentuk dulu pasarnya gitu. Baru bisa jalan gitu loh. Nah, sedangkan kalian sudah punya beban. Beban yang ini adalah beban cicilan. Otomatis pada waktu kalian terima duit, logikanya atau psikologinya pada waktu kalian terima uang, kalian akan langsung membagi semua, bagi. Dan kalian tidak pegang apa-apa, tidak bisa mengumpulkan modal, pelan-pelan tidak bisa mengumpulkan modal. Nah, di situ salah langkahnya tuh di situ, gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tidak setuju sama saya atau mungkin dengan cara-caranya berbeda gitu ya, atau pengalamannya berbeda, ya mungkin setiap orang mungkin memang berbeda, tetapi yang saya dapatkan yang dari pasien-pasien saya, yang dari pemarah-pemarah saya banyak keluh kesahnya seperti itu. Makanya di sini saya akan jelaskan yang harus dirubah tuh itu dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan seandainya teman-teman pun ngomong ya udah saya mau pakai ilmu-ilmu kerejekian deh. Oke. Seandainya mau pakai ilmu kerejekian, tetapi kalian tuh yang kerja di mana gaji kalian sudah dipatok misalnya 5 juta, 6 juta. Ya sampai kapanpun kalian mau wirid sampai doer pun ya percuma. Kenapa? Karena gaji kalian sudah dipatok, paham nggak? Gaji kalian tuh sudah dipatok segitu. Kalian mau wirid segimanapun, ya tetap segitu gajinya, gitu. Malah kalian akan membuat perusahaannya makin lebih besar karena kalian wirid gitu. Nah, jadi namanya wirid-wirid ilmu rezeki itu tetap harus ada jalurnya, harus ada selangnya. Duit tidak mungkin turun langsung dari langit, tetap harus ada selangnya. Nah, makanya buat teman-teman yang memahalkan ilmu kerejekian, makanya saya selalu menyarankan bagi orang-orang yang kerja, coba bikin bisnis lain atau bisnis sampingan. Nah, efek-efek atau khasiat-khasiat dari ilmu-ilmu kerejekian itu biasanya masuk dari bisnis-bisnis eceran-eceran kita, bisnis-bisnis sampingan kita, mungkin seperti kita jualan online atau apa gitu. Dari situ masuknya gitu. Kalau namanya gaji ya sudah terpatok segitu ya nggak bisa apa-apa gitu. Jangan sampai gaji kita sekian, ya gaji kita sudah misalkan 5 juta nih sudah kita bagi-bagi, terus kita menambah beban lagi. Pada waktu kita menambah beban lagi ya sampai kapanpun teman-teman nggak akan bisa bayar. Kenapa? Karena pemasukannya satu lubang, pengeluarannya banyak lubang, gitu ya. Jadi pada waktu pengeluarannya banyak lubang, berarti pemasukannya juga harus banyak lubang, gitu loh. Banyak duit masuk, ya harus seimbang lah intinya gitu. Makanya saya katakan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit edukasi ya tentang yang pertama money management, tentang manajemen keuangan kita gitu ya, tentang ikhtiar lahiriah kita gitu ya, strateginya. Yang kedua tentang yang namanya the power of giving, sedekah ya. Hati-hati, sedekah itu jangan asal ya. Kalau misalnya kita sedekah sama pemilik perusahaan ya buat apa? Mereka nggak butuh uang kita, tapi orang-orang anak-anak yatim atau fakir miskin yang benar-benar yang besok nggak bisa makan, yang mereka nggak makan 2-3 hari itu yang benar-benar butuh. Dan rasa syukur mereka itulah yang akan memberikan efek atau khasiat yang luar biasa kepada kita. Yang berikutnya adalah yang terakhir the law of attraction, di mana kita harus memposisikan diri kita sebagai subjek ya, sehingga orang-orang itu kita memposisikan kita sebagai subjek sehingga kita menarik energi-energi alam, energi-energi luar untuk ke kita karena makanya energi-energi yang di luar itu dia energi sifatnya netral, yang frekuensi netral itu akan ketarik sama daya kita, karena daya kita pada waktu kita melakukan law of attraction itu daya kita lebih tinggi, frekuensi kita lebih tinggi. Frekuensi daya energi kita lebih tinggi, maka yang sifatnya frekuensi 0 atau frekuensi yang lebih rendah daripada kita itu akan ketarik ke kita. Nah, itulah makanya ada yang sifatnya menaik rezeki. Makanya kalau misalnya kita memberikan orang-orang positif, kita positive thinking, kita mengurang kekuatan pikiran kita yakin bahwasanya akan datang banyak pelanggan atau banyak uang ya. Itu cepat atau lambat mereka tetap akan datang. Itu akan datang gitu. Karena manusia itu kan memiliki energi juga ya. Pada waktu mereka tidak memiliki sebuah ambisi yang berlebihan, maka mereka memiliki energi yang sifatnya netral. Nah, energi yang netral ini akan ketarik ke energi kita. Makanya dengan law of attraction tuh banyak tuh kasus-kasus juga law of attraction, dia bisa melariskan dagangan, bisa mendatangkan banyak pelanggan ke tokonya gitu, hanya dengan law of attraction saja gitu loh. Karena dia memposisikan diri dia sebagai subjek, bukan sebagai orang ketiga. Kalau dia memposisikan dia sebagai orang ketiga yang sifatnya melihat orang lain atau melihat dirinya sendiri itu didatangi oleh uang, didatangi oleh pelanggan, maka dia hanya akan menjadi ya orang ketiga, bukan sebagai orang pertama yang menikmati itu. Gitu ya. Itu permainan energi.
Oke, sampai di sini dulu teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf kata kalau saya ada salah. Maaf juga kalau kalam-kalam saya atau kata-kata saya ada yang menyinggung teman-teman semua atau dikira kayaknya Yusuf sombong banget. Saya tidak ada bermaksudnya sombong, saya tidak ada bermaksudnya untuk pamer gitu ya. Saya hanya di sini untuk berbagi kepada teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata dan thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah, dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan ketik di kolom komentar misalnya kita mau misalkan konten-konten apa yang seru. Oke, sampai di sini dulu, see you, bye bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.